Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Rahmania dengan NIM 23002-088 sesi 0092. Saya akan mempresentasikan tentang teori klasik dan teori humanistik. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik berasumsi bahwa pekerja atau manusia itu bersifat rasional, berpikir logika, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Salah satu teori klasik adalah manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor. Sasaran pada pendekatan ini adalah kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawan. Pelopor klasik yang lain yaitu Henry Fayol yang menyatakan ada 5 pedoman manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Teori klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi apabila orang-orang bekerja sama. Berikutnya yaitu karakteristik teori klasik. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja sesuai dengan spesialisasi atau bidang masing-masing yang dibutuhkan. Kemudian, hal tersebut akan memudahkan pemimpin dalam mengevaluasi kinerja dan orang tersebut. Yang kedua, tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab akan muncul ketika seseorang mendapatkan mandat atau berada pada bidang tertentu yang mungkin menjadi fokusnya. Yang ketiga, pengarahan dari pemimpin. Seseorang melakukan sesuatu adalah tendensi mereka karena terdapat mandat yang mereka dapatkan dari seorang pemimpin. Dengan cara mereka melakukan mandatnya dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, sanksi. Yang mana orang tersebut mendapatkan sanksi karena kelalaian mereka terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Berikutnya yaitu kekuatan teori klasik. Yang pertama, memiliki penggunaan disiplin, aturan, dan supervisi ketat untuk mengubah organisasi-organisasi agar lebih efisien. Yang kedua, memiliki organisasi yang secara umum digambarkan oleh para teoritisi klasik yang sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Yang ketiga, pembagian kerja yang terarah dapat memberikan pengaruh positif terhadap kecakapan dan keahlian pekerja yang bertambah karena seorang pekerja bekerja terus-menerus dalam tugasnya. Berikutnya, kelemahan teori klasik. Yang pertama, teori ini biasanya terjadi masalah pada pengorganisasian yang tidak tepat, yang dapat dilihat dari refleksi struktur yang tidak tepat, sehingga menyebabkan efisiensi dan efektif kerja yang ada di perusahaan itu menjadi tidak produktif. Yang kedua, banyaknya waktu yang terbuang bila seseorang pindah dari pekerjaan ke pekerjaan lain, dan orang tersebut harus menyesuaikan kembali pada pekerjaan barunya, sehingga akan menghambat kemajuan keterampilan pekerja. Maka dari itu, diperlukan spesialisasi dalam bidangnya. Selanjutnya, teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Selanjutnya, karakteristik teori humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kelebihan teori humanistik. Yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, yang membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang kelima, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Yang terakhir yaitu kelemahan teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal.
Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang kelima, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.